Jadi Nets, besok itu Tekno Indonesia mau ngeluncurin Tekno Camon 20 Pro, 20 Pro 5G, dan juga Tekno 20 Premier. Itu seri teratasnya Tekno di Indonesia ya, itu Camon series. Nah, gara-gara besok itu mau launching, maka pendahulunya yaitu Tekno 19 Pro itu harganya jadi drop banget. Dari yang awalnya 3,4 jutaan, sekarang jadi 2,8 juta aja. Nah, ini dia nih barangnya nih. Eh, buluk banget tapi ini udah casingnya. Gue copot dulu ya. Ini dia nih. Sip. Dan harga 2,8 juta, gue bisa bilang ini adalah handphone terbaik di kelasnya untuk hal kamera. Karena Camon series memang concernnya di kamera. Dan bahkan gue bisa bilang, kalau kemarin kalian banyak yang nanya soal Poco F5 itu kameranya bagus apa enggak, bagus sebenarnya karena ISP-nya juga bagus. Akan tetapi, ini juga bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini, dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentu saja Tekno Camon 19 Pro. Ya, harganya turun gara-gara Tekno Camon 20 Pro sebenarnya besok akan rilis tanggal 6 Juli 2023. Akan tetapi, ini jadi kabar baik buat kalian untuk meminang Camon 19 Pro karena di angka 2,8 juta gua rasa belum ada smartphone lain yang kameranya menandingi Camon 19 Pro. Dan yap, fokus kali ini gua mau bahas tentang kamera dari si Camon 19 Pro doang. Jadi kamera doang ya. Nah, dari speknya dulu nih. Tekno Camon 19 Pro punya kamera belakang yang agak lumayan heboh ya di kelas harga 2 jutaan nantinya gitu. Jadi dia punya 3 kamera sebenarnya yang fungsi banget itu cuma 2 kamera. Kamera utamanya itu 64 megapiksel. Terdengar biasa tetapi 64 megapikselnya dia sudah pakai sensor RGB-W ya, RGB-W atau RGB-W. Dimana W-nya itu maksudnya wide. Jadi selain sensor RGB biasa dia ada bisa menangkap spektrum warna putih yang diklaim mampu membuat foto jadi lebih terang di tempat gelap. Dan bukan cuma sekedar klaim, nanti akan gue buktikan kalau memang hasilnya juga lebih terang. Dan itu karena tertera di sensor bukan hanya AI doang, jadi baik nanti hasil foto maupun hasil rekaman videonya di tempat gelap akan lebih terang dibanding dengan smartphone kebanyakan yang masih pakai sensor RGB doang ya. Jadi ini mengingatkan gue sama handphonenya Huawei yang flagship ya. Mulai dari P30 Pro sampai sekarang Mate sekian Pro ya, Mate 50 Pro ya berarti harusnya sekarang. Atau P60 Pro yang terbaru. Nah, dia pakai sensor RYYB, Red, Yellow, Yellow, Blue. Jadi bukan RGB karena dianggap Huawei Yellow itu lebih menangkap banyak cahaya. Di tempat gelap, sensornya Huawei mampu lebih menghasilkan brightness yang lebih cerah, dan di sini juga dijanjikan seperti itu karena ada sensor RGB-W-nya. Nah, itu baru kamera utama. Ajaibnya lagi, ini di kamera keduanya adalah lensa telefoto untuk potret 2 kali optical zoom. Handphone mana di bawah 3 juta yang punya lensa tele? Ayo, silakan tulis di kolom komentar. Nggak ada. Gue jamin nggak ada. Jangankan lensa tele, sekarang lensa ultra wide aja di handphone-handphone yang bahkan harganya 3 juta sampai menyentuh 4 juta itu menghilangkan ultra wide. Gila, nggak ada ultra wide, boro-boro tele gitu ya. Ini masih ada tele, alhamdulillah. Dan yang sensor kamera ketiganya adalah untuk depth sensor doang. Itu sih nggak terlalu ngaruh dan itu kebanyakan dipakai. Jadi handphone sekarang bahkan harganya 4 juta, itu cuma ada kamera utama dan juga kamera depth sensor. Parah banget ya. Jadi ini kabar gembira banget buat lu yang nyari kamera bagus tapi budget lu terbatas, nggak nyampe 3 juta ya, 2,8 jutaan doang. Nah, itu dari spek kameranya. Untuk kamera depan sih itu ada selfie kamera 32 megapiksel dan menurut gua ini juga lumayan keren di kelas harganya dan belum ada saingan sih kecuali dari sesama merek mereka sendiri. So, dari spesifikasi di atas kertasnya aja gue bisa menunjuk Tekno Camon 19 Pro ini sebagai kamera king di kelas harga 2,8 juta. Ya, bahkan kalau misalnya disuruh milih untuk handphone-handphone yang lebih mahal, kayak misalnya Infinix Note 30 Pro yang semua speknya all-rounder itu bagus ya, 3,1 juta, 3,2 juta. Kalau misalnya kamera, ini lebih oke. Bahkan dibanding Realme 10 Pro atau dan lain sebagainya, yang harganya bahkan sampai 4 juta lebih, soal kamera ini lebih baik.
Apalagi bertarung dengan yang sekelasnya kayak Tecnopova 4 Pro yang 2,8 juta juga, Poco apalah, M5S atau apa, Redmi apa yang di kelas harga segitu, ini lebih keren, gue jamin. Terus sekarang menu-menu kameranya juga itu lumayan lengkap. Jadi karena gua mau bahas kamera ya, gua bahas menunya nih sebentar. Gua mau kasih tunjuk ke lu dulu nih di sini tentang menu-menu kameranya seperti apa. Sip. Jadi di paling pertama itu ada AI cam. Nah, AI cam ini itu maksudnya ya yang mode otomatis ya. Gitu. Dan ini bisa diaktifin atau dinonaktifin untuk tombol AI-nya. Kalau tak diaktifin maka ada peningkatan warna yang seperti lo tau lah kalau AI kayak gitu. Terus bisa juga pakai mode full resolution 64 megapiksel. Dan menariknya, biasanya kan ganti-gantian. Kalau full resolution AI-nya mati, tapi kalau AI-nya hidup, full resolution-nya nggak bisa dipakai. Ini dua-duanya bisa dihidupin. Jadi bisa lu nangkep 64 megapiksel dan detail, tapi tetap ada tuning dari AI-nya sehingga warnanya jadi lebih keluar. Nah, itu keren banget. Tuh. Terus di bawahnya kita juga bisa pakai lensa telefotonya atau mereka Tekno sebut jadi lensa portrait ya, karena memang fungsinya nanti buat mode portrait sebenarnya. 1 kali, 2 kali zoom. Handphone mana? Dan ini zoomnya totally bisa 30 kali zoom. Dah. Sayangnya dia AI-nya di updatean terbaru ini masih belum bisa mengenali bulan. Jadi belum bisa bikin potret Bumalni atau bulan malam ini ala Om Mas Mobi. Jadi ya sudah gitu kan. Oh ya, by the way, lensa telefotonya ini dia 50 megapiksel full resolutionnya, jadi keren banget. Jadi yang tadi utamanya 64, lensa telefotonya juga nggak yang cuma 8 megapiksel atau misalnya 13 megapiksel, ini 50 megapiksel. Ya, seharusnya, ya ngomong-ngomong balik lagi soal bulan, kalau memang AI-nya bisa mendeteksi bulan, seharusnya 30 kali zoom itu cukup. Karena di handphone-handphone flagship kayak S22, S23, cuma 30 kali zoom tapi dia sudah bisa mendeteksi bulan. Bahkan di handphone mid-range gua yang sebelumnya, sebelum pakai ini, itu Huawei Nova 7, dia juga 30 kali zoom, karena dia 2 kali optical zoom juga. 2 apa 3 ya, segitulah. Dan itu bisa mendeteksi bulan gitu. Tapi ini belum, mungkin AI-nya masih perlu diupdate ya. Mungkin ini masukan buat Tekno, nanti pas di Camon 20 Pro kan katanya bisa mendeteksi bulan. Nah, tolong diupdate software yang itu, masukin ke Camon 19 Pro juga supaya dia bisa mendeteksi bulan. Kan lumayan buat seru-seruan gitu ya. Dan itu mode AI, lanjut ya. Ada mode video, dan ini videonya nggak sebagus hasil fotonya, memang standar saja di kelas harganya, maksudnya Infinix atau Tekno yang lain pun hasil videonya seperti ini. Tapi jika dibanding brand lain, gua rasa ini cukup mumpuni untuk videonya. Apa aja? Pertama, dia ada mode ultra stabil. Ya, ini standar, di handphone lain ada. Tapi ya lumayan, hasilnya nanti akan gua kasih tahu. Terus dia ada mode efek bokeh. Artinya, handphone yang harganya cuma 2,8 juta sekarang punya fitur flagship yang bisa bikin latar belakang lu blur seperti mode potret tapi di video. Ciamik nggak tuh? Terus resolusi video yang bisa lu tangkap ada 1080 30 fps, 720 30 fps juga, dan ada 2K 30 fps. Jadi bisa ngerekam sampai 2K resolusinya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Good job banget. Handphone mana yang kelas 2,8 jutaan bisa kayak gini? Lanjut, lu juga bisa bikin video beauty kalau misalnya memang bikin buat TikTok atau buat apa segala macam yang bikin muka lu lebih cantik. Dan ada kekurangan apa ya? Kalau misalnya di video berarti tidak ada mode 60 fps. Dan sebenarnya kalau buat gua yang kreator bikin video vlog gitu, gue lebih prefer 1080p 60 fps dibanding resolusi 2K tapi cuma 30 fps doang. Sayangnya ini tidak ada sama sekali opsi untuk 60 fps, tapi ya nggak apa-apa, harganya juga sangat-sangat terjangkau. Terus ada mode film. Mode film ini dia ada template-template untuk bikin video pendek. Ya ini mungkin cocok untuk bikin reels, TikTok dan segala macam. Lu tinggal klik aja, nanti dia pandu. Jadi nggak usah ngedit lagi, begitu hasilnya jadi itu udah ada efek transisi, udah ada audionya, udah ada glitter-glitter dan lain sebagainya sesuai tema yang lu pilih. Dan ini sangat-sangat memudahkan buat bikin reels tanpa perlu ngedit, langsung upload. Oke. Next ada mode beauty. Jadi mode beauty-nya terpisah dari mode AI. Mode AI-nya warnanya jadi tetap natural. Jadi jerawat atau bintik-bintik di wajah lu akan tetap terasa gitu ya dengan mode AI. Tapi kalau mau yang beautify, biasanya cewek suka,
Ini pakai mode cantik dan ini selain bisa bikin lebih kinclong, itu juga bisa bikin wajah lebih tirus gitu ya. Oke, next ada mode potret nih Nets. Dan ini potretnya menurut gua sangat-sangat baik ya. Baik kamera depan maupun belakang ya. Jelas kamera belakang lebih bagus karena kamera belakang dia bisa pakai dua mode. Mode potret yang sesungguhnya yang hanya bisa mendeteksi muka sampai setengah badan seperti ini, itu dia akan memakai lensa telefotonya. Ya. Nah ini, jadi lensa telefotonya. Tetapi juga bisa menggunakan lensa ultrawide-nya kalau mode yang muka ini dinonaktifkan. Nah, dia akan bokeh dan bisa mendeteksi apapun jadinya. Jadi bukan hanya muka. Jadi dia pakai lensa 64 megapikselnya, baik lu moto bunga kayak moto kamera seperti ini, dia akan tetap ngeblur samping-sampingnya Nets gitu. Tapi kalau misalnya ini, dia akan mendeteksi muka dan sisanya diblurin. Dan hasilnya cakep banget, kayak gini lah. Gue suka banget sama hasilnya dan belum ada handphone 2,8 juta yang hasil bokehnya atau mode potretnya itu kayak gini, gue jamin. Next, dia juga ada filter-filter seperti ada cahaya alami, hasilnya seperti ini kira-kira. Kemudian ada yang lucu-lucu juga, ini ada kontur ya. Dan itu keren, terus kemudian ada polkadot, jadi dia nanti ada lingkaran-lingkaran cahaya gitu dan itu nggak flare ya kayak, tapi kalau flare di iPhone kan agak-agak ganggu. Ini flare-nya malah bagus dan estetik. Lu lihat pas lebaran gue juga foto-foto pakai mode ini dan itu suara luar biasa, hasilnya keren banget. Terus selain itu ada latar belakang monokrom seperti ini, kemudian mode normal, kemudian profile dan juga bayangan pohon. Memang hasilnya sih kelihatan banget artificialnya ya, maksudnya kelihatan banget editan atau seperti apa gitu, tapi it's okay, ini bagus gitu buat seru-seruan. Next ada mode super night. Nah ini juga jadi andalan dia. Dari sensor RGB-nya itu dia akan menangkap cahaya lebih banyak. So dengan mode AI aja hasil malamnya bisa sebagus ini karena sensornya memang terang. Ditambah mode super night yang bisa ngerekam, nge-capture beberapa detik foto dan hasilnya yang lebih terang lagi seperti ini. Gila kan? 2,8 juta loh. Ayo, tulis di kolom komentar mana yang bisa ngalahin handphone ini dari segi kamera. Tulis. Nah, selain itu ada banyak mode lagi. Ada mode AR ya, buat seru-seruan kayak gini. Ada mode video singkat. Nah, ini juga mirip-mirip sama tadi. Cuma kita bisa milih template yang kayak di TikTok. Ada lagunya, ada efek-efek dan lain sebagainya, ada filternya. Seru, walaupun masih terbatas, mungkin nanti di update-nya akan lebih banyak lagi. Terus ada mode Pro, ya mode Pro-nya ini itu untuk foto, dia bisa banyak lah yang bisa diatur, shutter speed, autofocus, white balance, dan lain sebagainya. Kemudian ada mode slow motion. Sayangnya di mode slow motion ini agak kurang ya, karena kita nggak tahu itu pakai FPS berapa dan kita nggak bisa milih mau 240 fps, 120 fps dan sebagainya. Tapi kalau berdasarkan hasil, gua rasa ini cuma sekitar 120 fps doang, nggak lebih. Ada mode panorama, biasalah dokumen, timelapse, dan ada Skyshop. Nah, Skyshop ini sangat seru gitu ya. Skyshop ini sangat seru. Cuma ini mirip-mirip kayak yang ada di handphone-nya Redmi atau Poco atau ya Xiaomi Group lah ya. Kalau di Xiaomi Group itu selesai foto langit, kita bisa edit ya di galerinya, bisa diedit, ganti-ganti langitnya. Tetapi kalau Skyshop itu kita langsung tahu hasilnya ketika menjepret. Nah, ini kan lebih seru ya. Maksudnya ya jadi kita bisa tahu kondisinya sambil nge-shoot, cari angle yang bagus mana, sambil kita tahu nantinya langitnya berganti menjadi apa. Dan ini langitnya ada banyak banget pilihannya dan hasilnya memang sangat-sangat, mulai dari yang bikin bagus kayak gini, yang tadinya lo tahu kan polusi di Jakarta lagi parah-parahnya, dan kemarin gue foto di Jakarta tuh langitnya butak, abu-abu, nggak enak gitu. Jadi kalau pakai mode Skyshop ini hasilnya bisa jadi kayak gini, jadi keren banget. Dan sampai ke mode-mode yang lucu-lucuan doang, kayak misalnya Bu Malni ini. Nah ini Mas Mobi sampai mention gue, sangat-sangat luar biasa, bulannya bisa ditangkap sebagus itu. Wow, gila ya. Oke. Oke, itu tuh semua menu-menunya Nets dan apa lagi ya? Dan asik-asik banget. Jadi dari spesifikasi kameranya bagus, kemudian apa namanya? Menu-menunya juga komplit dan ya, this is the Camera King, man. Di harga 2 jutaan. Camera King. Bahkan sampai 3 jutaan deh. Bahkan sampai 3 juta. 3 juta pas ya, gitu ya. Belum ada yang sebagus ini.
Oke, untuk hasil kameranya lu bisa lihat kayak gini. Menurut gua hasil kameranya bener-bener kalau misalnya terang ya lu jangan tanyain. This is the best. This is the best. Jadi 64 megapiksel RGBW nggak kaleng-kaleng, Nes, emang bener-bener bagus. Dan lu bisa lihat ini gua rekam ketika ini gua mau capture dalam kondisi yang sangat-sangat gelap dan hasilnya luar biasa bikin terang. Dan ini mengingatkan gua sekali lagi sama handphonenya Huawei, dan itu bagus gitu ya. Itu bagus. Dan handphone lain yang 3 juta ke bawah mana ada yang kayak gini, nggak ada, gue jamin nggak ada. Kemudian hasil dari jarak dekat detailnya juga dapet, walaupun tidak ada mode makronya, tetapi hasilnya menurut gue cukup baik. Dan pakai lensa yang 2 kali zoomnya aja itu untuk lebih dapetin fokus yang lebih dekat gitu ya. Jadi ya lumayan lah. Nah, untuk kamera depan juga hasilnya 32 megapiksel, cakep banget. Tidak secakep yang kamera belakang, tapi cukup puas lah untuk kamera depannya. Kemudian ini mode potretnya yang ini menurut gue juara di kelas harganya. Ya, lu bisa lihat sendiri lah, ini keren banget. Dan ini hasil videonya, Nets. Ini video yang blur dulu ya, bisa ngeblurin latar belakang segala macam, ini keren. Kemudian ini video yang pakai stabilizer, ya begini-gini aja sih sebenarnya. Kalau video gue kurang terlalu puas karena mungkin karena chipsetnya agak rendah, nanti gue bahas chipsetnya. Jadi dia nggak bisa mengakomodir. Jadi ini kayak bottleneck. Dia nggak bisa mengakomodir supaya hasilnya lebih stabil. Kadang-kadang ada nge-lag, kadang-kadang ada patah-patah karena kameranya itu terlalu powerful untuk chipset yang seperti itu doang. Makanya pas besok Camon 20 Pro ini hadir dengan chipset yang lebih ngebut, gue penasaran hasilnya akan sebagus apa, karena di sini sudah sangat-sangat bagus. Seenggaknya jadi nggak ada nge-lag lagi kalau chipsetnya lebih kencang. Terus ya udah, lu lihat aja hasil video dan kameranya seperti ini. Ini tuh sayang banget ya. Iya, itu jadi ada sewa-sewaan gitu. Iya, itu makan. Oke, itu kalau misalnya dari kameranya yang gua bilang ini juara banget. Dan satu yang juga agak mempengaruhi, kameranya sebenarnya harusnya bisa lebih optimal lagi andai saja chipsetnya lebih kencang. Nah, makanya besok di Camon 20 Pro pasti akan lebih bagus lagi karena chipsetnya lebih kencang. Chipset ngaruh apa sih? Ya dia lebih kencang, dia processingnya lebih cepat, jadi dia memproses image lebih gercep gitu, nggak patah-patah, nggak nge-lag, nggak kadang mikir gitu ya. Jadi ini pakai chipset Helio G96, agak cukup jadul. Memang G96 itu dipilih kenapa? Dia lebih adem karena bukan chipset gaming. Yang gaming G95 sama G99 tentu saja. Tetapi jadinya kan nggak terlalu secepat G95 atau G99 ya, jadinya ya gitu deh. Ada beberapa nggak salah. Kalau masalah ISP, gue rasa MediaTek di seri Helio itu masih sama-sama aja kayak gitu. Jadi optimalnya sebenarnya dari AI-nya si Tecno ini yang sudah lumayan cukup bagus. Nah, yang satu yang disayangkan sebenarnya bukan chipset sih bisa dimaafkan. Yang sangat disayangkan adalah dari sisi memori internal. Ya memang kalau misalnya memorinya lebih tinggi, pasti harganya nggak segini, Nets. Pasti lebih mahal gitu ya. Bocoran untuk Camon 20 Pro harganya lumayan cukup tidak terjangkau. Tidak di 2 jutaan atau 3 jutaan, bisa sampai 4 juta, bahkan yang seri tertingginya Premier itu 6 juta ya bocoran harganya. Kita lihat besok ya, tapi memang pantas lah mahal karena memorinya besar. Ini memorinya cuma 128 GB, untuk RAM-nya 8 GB aja. RAM-nya sih cukup, tapi memori internalnya cepat habis. Nah, lu bisa lihat gua sendiri sudah menghabiskan sekian berapa puluh giga untuk video, berapa giga untuk kamera, dan sudah berapa ribu foto dan video gua rekam pakai ini. Yang gua pakai, by the way, ini gua pakai sebagai daily driver gua buat bikin konten, buat ngapain aja, buat WhatsApp, buat kerja. Lu bisa lihat semuanya ada di aplikasinya, gue install di sini. Jadi memorinya cepet habis, dan gue pakai ini dari Lebaran, dari April, Mei, Juni, dan ini sudah masuk Juli, sudah masuk bulan keempat pemakaian Camon 19 Pro, dan gue sangat puas, kecuali ya memorinya jadi habis. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang strateginya, setiap gue habis bikin konten kayak kemarin, banyak banget kan konten yang pakai ini, kayak Poco F5 itu semua videonya direkam pakai ini. Direkam, diedit, dan diupload di sini juga. Dan itu jadi hemat budget banget buat lu yang konten creator pemula ya gitu ya. Jadi cuma cukup satu alat doang. Dan hasilnya bagus. Lu bisa lihat di video gua Poco F5, di video gua nemenin Jingga daftar sekolah McD,
Dan hampir semua Reels dan TikTok sebenarnya pakai handphone ini dari April sampai hari ini gitu ya. Kecuali beberapa di tengah-tengah ada yang pas gua review OnePlus ya itu pakai OnePlus. Sebentar doang, tapi paling lama ya pakai ini dari 4 bulanan ini ya, dari hampir 4 bulan ini. Jadi sekarang setiap gua habis bikin konten, gua pindah ketika sudah selesai gua edit, gua hapus file aslinya supaya lebih lapang karena udah mendekati mepet gitu ya. Mendekati mepet ke apa namanya segala macam. Kalau misalnya performanya untuk multitasking sih sebenarnya RAM 8 GB dengan Helio G96 masih oke-oke aja, bahkan ngedit, ngerender pakai CapCut itu masih cepet banget. Ngedit, bikin desain di Canva untuk cover dan lain sebagainya juga gue lakukan di sini dan itu juga cepet banget, cepet dan nggak ada kendala sih untuk sosialisasi, sosmed dan lain sebagainya juga oke. Terus bahkan untuk game, tapi gue nggak install game yang berat-berat kayak Make It Fly, which is itu sangat ringan, kemudian Monopoly, ya gue cuma sambil guys, gue cuma main game sebenarnya sudah buat mengisi waktu tunggu doang ya, waktu luang. Jadi nggak yang berat-berat banget dan nggak yang editif. Dan yang paling gue suka lagi itu di bagian baterainya yang 5000 mAh itu awet dari pagi walaupun gue sering banyak rekam konten dan sebagainya sampai pulang kerja sekitar jam 8 malam itu juga masih oke-oke aja di rumah. Paling sisa sekitar 10%, 7% baru gue cas dan itu cukup awet. Screen on time 5 jam, 6 jam itu menurut gue mudah menggunakan Camon 19 Pro ini karena Helio G96 memang cukup hemat dibanding G95 ya. Karena performanya juga agak sedikit disunat kalau di G96. Chargernya juga cepat, sekitar 60-70 menit. Biasanya gue dari angka 10%-an, 7%, 10% itu sampai 100%, 60 menit sampai 70 menit doang. Dengan charger 33 watt bawaannya. Nah, untuk fitur lain lengkap karena gue pakai ini buat daily driver tentu harus lengkap, ada NFC tentu saja jadi itu gue gunakan. Layarnya juga luar biasa keren banget tuh, lihat ini IPS tapi ketika gue nggak kasih tahu ke orang-orang ini IPS, orang-orang mengira ini layar AMOLED karena sebening layar AMOLED. Dan bezelnya kanan kiri atas itu tipis, mirip banget sama Realme 10 Pro, tapi sayangnya bawahnya juga cukup tebal jadi nggak simetris. Ininya tipis banget tapi bawahnya nggak ketebelan. Untuk harga 3 juta ini, untuk harga 2-3 juta ini sangat wajar punya bezel bawah seperti ini, bahkan tergolong tidak terlalu tebal. Tetapi karena perbandingannya dengan ngelihatnya di kanan kiri atasnya itu tipis jadi nggak imbang gitu Nets, jadi kelihatan kayak ketebelan padahal mah enggak, ini normal di harga segini. Kalau misalnya ininya ikutan tipis kayak kanan kirinya ya luar biasa, itu harganya berapa nantinya ya. wajar kok. Tapi ya kualitas layarnya jempolan banget, serius. Dan lagi-lagi gue bilang karena ini dipakainya di IPS yang kayak gini, dipakainya di Realme 10 Pro yang harganya di atas 4 juta, maka di angka 2,8 juta ini jadi sesuatu yang luar biasa keren dan jadi bagus gitu. Nah, satu yang sangat gue kesel sebenarnya sampai Tecno, Infinix, Itel, ini sih masalahnya nih. Speaker, speakernya kenceng sih tapi cempreng dan kurang enak didengar, kurang detail, terlalu treble dan gitulah. Jadi Infinix Group itu yang bagus baru Note 30 Pro doang yang pakai JBL itu ya. Itu baru enak tuh, stereo, adem, dem gitu ya. Bassnya berasa. Ya ini masih standarnya Tecno Infinix ya. Gua nggak tahu besok Camon 20 Pro itu kan stereo ya. Jadi mungkin akan lebih enak atau dia gandeng JBL nggak sih? Enggak ya? Ya kita lihat besok pas launching ya, kita coba-cobain. Terus ya udah speaker aja yang bikin gua kecewa sebenarnya gitu ya, bener-bener kecewa, tapi itu harga yang harus dibayar karena ini terlalu murah dengan kamera yang sangat powerful, layar yang sangat ciamik. Kesimpulannya, ketika lu punya budget nggak nyampe 3 juta, 2,8 juta doang dan concern lu ada di kamera, ini yang terbaik. Beli aja, nggak usah pakai mikir, ini yang terbaik. Udah, Bang, rekomendasi ini terbaik. Bang, buat main game juga bisa, G96 bisa buat main game. Bang, buat multitasking segala macam. RAM-nya 8 GB, lu jangan khawatirkan itu. Jadi, buat multitasking dan bahkan gua ngedit video, bikin desain segala macam di sini kok. Nguploadnya di sini juga, gua install TikTok sampai 2 biji. Ada duplikat gitu ya. Terus ada WhatsApp juga, gua ada WhatsApp bisnis, ada WhatsApp pribadi, 2 aplikasi WhatsApp, semuanya berjalan kok. Bagus kok. Facebook juga gua duplikat, satu buat kerjaan, satu buat diri gue sendiri dan itu semuanya bagus. Terus ya udah lancar. Jadi
handphone ini sebenarnya bisa buat ngapain aja. Layarnya enak buat nonton. Kalau misalnya suara speaker yang ganggu ya lu pakai headset aja lah. Udah paling benar gitu ya. Versusnya siapa sih? Kalau dulu gua di angka segini gua akan rekomendasikan C55 karena 256 GB-nya. Sekarang gua mulai mempertimbangkan ini setelah ini harganya turun. Jadi goodbye C55 Realme. Sekarang Bang, harga 2,5 sampai 3 juta berapa? Gue tanya mentoknya berapa? Nggak nyampe 3 juta sih Bang, paling 2,8. Ini pilihannya, bukan Realme C55 lagi, ini terbaik. Bahkan dengan saudaranya P4 Pro yang pakai Helio G99, ya udah sih, itu lebih kenceng. Itu mau ngebut apa sih buat game untuk kelas harga segini? Tapi Pova 4 Pro kameranya nggak bakal sebagus ini, bos. Ini keren, bos. Gitu ya. Terus ada Infinix Note 30 Pro juga, bahkan yang harganya 3,1 juta. Kalau soal kamera, pilih ini. Sampai ke handphone Realme yang harganya 3,5 sampai 4 juta. Kalau soal kamera, ini aja, Tecno 40 Pro. Ya memang Tecno 19 Pro Camon ya. Dan memang kalau misalnya hal-hal fitur-fitur lain ya udah silahkan beli handphone lain. Tapi kalau concern lu kamera nggak usah mahal-mahal lah sampai 3 juta lebih. 2,8 juta udah cukup gitu ya. Dan untuk konten kreator itu sangat-sangat membantu menurut gua, dan itu terbukti membantu kegiatan konten gua sambil gua sibuk-sibuknya kerja lagi penerimaan mahasiswa baru di kantor gua gitu kan. Jadi lagi hype-hype-nya gitu. So ini akan ngebantu banget. Terus kamera bahkan gue bisa bandingin dengan Infinix seri Zero yang lebih mahal, Zero 5G, Zero 20, Zero Ultra bahkan yang 200 megapiksel. Tapi ini sensornya menandingi banget untuk dari segi penyerapan cahaya segala macamnya, foto-foto bokehnya dan sebagainya. Ini bisa sangat-sangat bersaing, bahkan ada telefotonya. Oke, itu aja mungkin video gue kali ini. Cerita gue selama 3 bulan lebih, hampir 4 bulan dari April, dari Lebaran, dan ini semua tadi lu lihat foto-foto Lebaran gue semuanya pakai ini. Video-video gue di Reels, di TikTok, itu semuanya pakai ini. Bahkan video gue di YouTube, yang kemarin Poco pakai ini juga. Beberapa video YouTube juga ada yang pakai ini juga. Apalagi, nikmat mana lagi yang didustakan. Dan thanks to Tecno yang nurunin 19 Pro harganya ke 2,8 juta saat-saat si 20 Pro penerusnya itu rilis. Jadi kalau nanti ngelihat harga Tecno 20 Pro, Tecno Camon 20 Pro itu harganya tinggi, bisa sampai 4 juta, bahkan ada yang 6 juta. Ya udahlah, beli yang ini aja, masih banyak kok, baru aja nggak goib. Linknya ada di kolom deskripsi, ada di komen, atau lu bisa swipe up di story-story gue di Instagram, lu follow Instagram gue @alisodik. Jadi lu bisa langsung beli 2,8 juta, recommended banget. Nget. Thanks lu yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Sedih pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like, komen, apalah, subscribe, segala macam. Dislike juga boleh. Suka-suka kalian. Tapi share video ini ke teman-teman yang butuh rekomendasi handphone 2 jutaan. Cai!